Kita mulai saja ya. Sudah ada 14 orang. Karena saya pakai akun yang 40 menit doang ini. Baik, Pak. Lama. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di pertemuan 14 ya. Besoknya sudah formatif ya. Oke, nah di sini saya ingin menjelaskan mengenai masalah materi sebelumnya, yaitu teknik simple wiwi ya, yang sudah kita pelajari. Ada juga yang namanya teknik wiwi tree, ya hampir sama dengan simple wiwi. Hampir sama dengan simple wiwi, hanya saja kalau wiwi tree itu sifatnya lebih kompleks, ya, lebih kompleks. Dia lebih memperhatikan dari segi download dan upload sebenarnya. Nah, apa sih untuk penggunaan dari kedua itu? Ya, penggunaannya kalau misalnya memang ya sebenarnya gini ya, mau banyak mau tidak itu bisa digunakan keduanya sebenarnya gitu ya. Mau banyak mau tidak bisa digunakan keduanya. Boleh pakai simple query, boleh juga pakai query tree. Nah, untuk perbedaan yang mendasar, ya, perbedaan yang mendasar adalah kalau misalnya pakai simple query, itu tidak ada yang namanya prioritas, gitu ya. Nah, dia tidak ada yang diprioritaskan. Tapi kalau query tree itu memang harus ada yang diprioritaskan. Gitu. Salah satu contohnya adalah komputer A, misalnya A ini menggunakan komputer dengan bandwidth, dengan membutuhkan bandwidth yang tinggi. Nah, komputer B menggunakan bandwidth yang rendah. Nah, kita kembali ke fungsi dari manajemen bandwidth itu adalah membuat sebuah pengaturan, ya, sebuah pengaturan
untuk pemakaian speed atau kecepatan dari internet yang dipakai atau yang digunakan oleh ISP dari ISP supaya tidak habis gitu ya. Itu mendasarnya. Tapi kalau perbedaan mendasar dari Simple QW dan QW3 itu adalah prioritas ya, prioritas gitu. Mana nih? Tadi saya bilang bahwa komputer A komputer A itu adalah komputer marketing. Komputer B itu adalah komputer misalnya bagian purchasing. Komputer C adalah komputer manager. Nah, di sini komputer marketing itu menggunakan contohnya dia tidak terlalu berat bermain dengan internet. Jadi dipakai misalnya cukup mir-nya itu 2 Mbps dan CIR-nya itu adalah 1 MB. Nah, tapi bagian purchasing ini berat. Dia menangani masalah pemesanan, dia mengenai masalah tagihan atau apa gitu kan ke klien atau apa, ke pelanggan. Kita kasih misalnya bandwidth-nya adalah 10 dan CIR-nya adalah 2. Nah, suatu saat ini lagi ramai menggunakan komputer. Bandwidth habis, Mbak. Nah, di sini karena ada sistem prioritas, yang diprioritaskan itu adalah purchasing gitu. Bagian itu adalah purchasing. Nah, jadi mungkin berpengaruh terhadap yang lain. Karena apa? Karena nilai tertinggi untuk prioritas adalah purchasing gitu. Nah, itu dari teknik sebenarnya perbedaan mendasar dari QW3 gitu ya. Tapi pun juga kalau misalnya kamu menggunakan simple QW ya, simple QW cukup hanya mendasarkan kepada mir dan CIR-nya maksimal dan minimalnya gitu. Nah, itu yang jadi bahan pertimbangan. Nah, kalian ini kan nanti orang-orang IT, kalian ini orang masa-masa nanti kan di perusahaan ini kan, waduh, bandwidth habis gini-gini. Nah, kalian yang berperan penting dalam hal pengaturan manajemen ini, gitu. Ya, jadi bukan hanya sekedar pakai internet 20 Mbps, bagi-bagi 20 Mbps, enggak. Jangan sampai habis 20 Mbps, Mbps-nya dihabiskan. Tetap harus ada yang namanya batas limit dan batas maksimal. Supaya apa? Supaya ketika terjadi apa-apa, ya, ketika kita terjadi misalnya contoh, wah ini ada masalah gini-gini, nah kita ingin membuat maintenance gitu ya. Nah maintenance itu kan harus menggunakan semua bandwidth yang harus kita masukkan. Nah supaya semua bandwidth itu tidak berpengaruh terhadap bandwidth yang lain. Nah, itu sih teknik dari manajemen simple QW dan QW3 itu. Sebenarnya sama. Cuman ada perbedaannya di situ gitu. Nah, terserah kalian kalau misalnya kalian mau implementasikan di perusahaan kalian itu adalah simple QW, ya monggo silakan. Dengan QW3 juga monggo silakan dan semuanya sudah ada di modul ya. Saya kasih modulnya. Semuanya sudah ada, tinggal diikuti saja, dipelajari, dan dicoba-coba gitu ya. Nah, kalau misalnya Pak, kok saya nggak bisa gini-gini? Iya, ini kan kita bermain dengan virtual ya. Kita bermain dengan virtual. Mikrotiknya juga bermain dengan virtual. Mungkin lebih ininya memang dengan perangkatnya langsung gitu ya. Tapi karena mungkin perangkatnya mahal dan cuman ada di kampus doang gitu kan. Ya jadinya dengan bantuan virtual itu pun juga sudah cukup. Nanti ketika memang kalian di kantor kalian ada perangkatnya, nah, kalian cobalah di situ. Gitu. Ya, karena modul yang saya kasih itu memang dari awal memang menggunakan virtual mikrotik. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan
Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, silakan. Pak, Ya, tugasnya nggak ada, Pak. ya. Tugasnya nggak ada tugas. Oh, udah tugas aja. Tugasnya nanti saya masih dipikirkan, soalnya kalau misalnya teknik, saya mau buat soal aja tugasnya. Soalnya kalau teknik ini kan kalau dikerjakan mungkin kalau yang saya baru gitu kan mungkin agak sedikit kesulitan juga. Jadi lebih baik nanti saya kasih soal, saya kasih tugas, tugasnya dapat soal, kalian jawab, nanti tinggal kalian upload aja. Gitu. Itu sih. Dikasih tugas, minta diperpanjang. Nggak dikasih tugas, nanya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Dari pelajaran manajemen bandwidth. Cukup deh. Cukup, Pak. Bingung mau nanya apa, Pak? Cukup tidak paham apa cukup tidak dimengerti? Cukup mengerti, Pak. Oh, Nggak tahu yang lain. nggak tahu yang lain. Itu simple sih, saya ngasih idenya simple sih. Dan juga situ udah ada topologinya, sudah ada prakteknya, enak banget. Oke, tetap ya, tolong dijawab untuk diskusi ya. Itu saya kasih pertanyaan di forum diskusi, silakan dijawab supaya diskusi kita lancar. Tapi tetap aja untuk absensi kita baik dari Zoom ada, saya record, dari diskusi saya record, kemudian dari tugas juga saya record. Jadi lebih ke manajemen kalian gitu. Oke. Sorry, di sini di FI20B itu ada beberapa mahasiswa mungkin yang kurang susah untuk dihubungin atau mungkin kurang aktif di perkuliahan. Seperti ada, kalau nggak salah, Amar Ma'ruf, ada Amar Ma'ruf di sini? Nah, nggak ada ya. Boleh tahu dong, Amar Ma'ruf itu kenapa ya kok suka nggak ada terus ya sekarang ya? Jarang, Pak. Jarang ada. Kemana ya? Iya, soalnya jarang lihat saya nih, jarang tahu saya nih. Memang di kelas juga kurang aktif ya.
Yang tolong kalau misalnya ada yang mungkin berhubungan dengan amar ma'ruf, tolong diberitahukan ya masalahnya di mana. Kalau memang tidak sempat untuk Zoom atau apa, ya bisa kan dengan Mbak saya nggak sempat Zoom gini-gini, ya udah tinggal isi diskusi saja gitu. Kalau misalnya memang kerjaannya menuntut dia harus kerja ekstra gitu ya, tanpa waktu luang gitu. Nggak ada lagi pertanyaan? Oke, mungkin saya kira cukup untuk pertemuan kita hari ini. Ya, tolong itu modul dipelajari dan diimplementasikan, dicoba-coba. Ya, walaupun misalnya Pak, saya bingung Pak, ini cara buat nguji ini gimana ya? Ya, memang agak sedikit sulit untuk mengujinya. Memang harus dibutuhkan perangkat seperti Switch, ya, seperti Switch dan komputer lain. Nah, tapi kalau misalnya kalian sudah implementasikan, kalian tahu cara-caranya, ya nanti ketika ada perangkat ya pasti kalian udah paham, udah hafal gitu. Ya, karena kita kan juga terbatas juga ya kan, terbatas ruang waktu, terbatas ya penggunaan perangkat mungkin, kemudian terbatasnya alat gitu kan, karena kita nggak ketemu gitu kan. Jadi kita lebih baik belajar aja dulu yang ada. Nanti ketika memang kondisinya sudah memungkinkan, ya kita bisa kembali ke kampus, mudah-mudahan lebih cepat. Karena presiden sudah disuntik, suntik vaksin, ya kita tinggal lihat hasilnya gimana gitu ya. Oke. Cukup dari saya. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa dibuka di forum diskusi. Thank you buat semua yang sudah bisa hadir. Jaga kesehatan, jaga keluarga. Ya, jangan lupa juga saya ingatkan, kalau nggak penting-penting banget jangan keluar. Walaupun misalnya kerja pun tetap ya jangan sampai bersentuhan atau bersalaman atau apapun. Karena yang lebih bahaya itu sebenarnya bukan yang memang dia sakit, tapi lebih bahaya lagi adalah orang yang memang statusnya itu OTG. Nah, itu yang OTG itu yang bahaya, itu yang penyerangannya cepat OTG. Karena apa? Karena OTG itu ketika virus itu menempel, dia itu sehat badannya. Nah, akhirnya virus itu berkembang biak di luar, nah, akhirnya merembet kemana-mana. Dibandingkan orang yang memang sudah sakit gitu karena virus. Ya, oke, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak.